Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan kelas 3A praktek akuntansi hari ini, kita akan membahas tentang aktiva tetap. Atau khususnya kita akan membahas tentang penyusutannya, pengusutan aktiva tetap. Jadi kita segarkan kembali, kita flashback kembali ingatan kita tentang aktiva atau aset ya. Jadi aktiva atau aset ini terdiri dari dua, lancar dan tidak lancar. Perbedaan paling mendasar dari aktiva lancar dan aktiva tidak lancar ini adalah umur dari kegunaan aktiva itu sendiri. Kalau lancar, itu penggunaan umur aktivanya itu kurang dari 1 tahun. Contohnya apa? Kas, piutang, persediaan. Nah, kemudian kalau yang tidak lancar, itu adalah masa penggunaannya lebih dari 1 tahun. Nah, contoh dari aktiva tidak lancar ini adalah aktiva tetap. Nah, aktiva tetap sendiri ini adalah aktiva yang berwujud, yang fisiknya ada. Fisiknya itu terlihat, berwujud fisik. Nah, memperolehnya itu dalam bentuk siap pakai atau diolah kembali atau dibangun terlebih dahulu. Biasanya ini digunakan dalam operasi perusahaan dan tentu saja mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun atau masa penggunaannya lebih dari 1 tahun. Contohnya apa ya? Contohnya tanah, mesin, bangunan, kendaraan. Itu kan berwujud fisiknya ada. Kemudian siap pakai atau dibangun terlebih dahulu. Misalkan bangunan kan harus dibangun terlebih dahulu. Kemudian masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Tanah, mesin, bangunan, kendaraan kan manfaatnya lebih dari 1 tahun. Kita bisa pakai lebih dari 1 tahun. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan aktiva tetap. Nah, di sini kita khususkan untuk penyusutan aktiva tetap. Jadi yang seperti yang kita tahu, seperti yang kita sudah pelajari, aktiva tetap itu nilainya semakin berkurang setiap tahunnya. Itu yang disebut dengan penyusutan. Jadi di sini dikatakan bahwa nilai aktiva tetap itu berkurang karena pemakaian. Karena pemakaian selama bertahun-tahun, kan nilai masa pakainya adalah lebih dari 1 tahun. Khususnya misalkan mesin. Mesin kalau dipakai bertahun-tahun kan, misalkan ada masalah-masalah yang timbul setelah pemakaian misalkan lebih dari 3 tahun misalkan. Entah rusak atau peralatan-peralatannya longgar, seperti itu. Nah, di sini penyusutan atau depresiasi adalah pengalokasian harga perolehan dari suatu aktiva. Karena adanya penurunan nilai aktiva, pengalokasian itu seperti pembagian harga perolehan. Pengalokasian ini maksudnya pembagian per tahun. Jadi per tahun itu ada pembagian sendiri-sendiri angka-angkanya. Nanti kita bahas di contoh-contohnya. Nah, di sini nilai aktiva tetap akan menjadi turun apabila sudah dipakai atau digunakan dalam periode tertentu. Beberapa faktor yang berpengaruh dalam penyusutan. Jadi, ada beberapa faktor yang bermain di penyusutan aset tetap atau aktiva tetap. Ada beberapa elemen yang nanti akan kita cari di perhitungan penyusutan aktiva tetap. Apa saja? Yang pertama adalah harga perolehan. Harga perolehan ini, harga pembelian aset atau aktiva itu dikurangi dengan biaya-biaya yang kita dapat dalam pembelian aset itu. Kemudian harga buku, itu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan aktiva tetap. Itu bagaimana nanti? Contohnya, nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, nilai residu itu adalah nilai sisa, yaitu perkiraan nilai aktiva tetap setelah digunakan sesuai umur ekonomis. Umur ekonomis di sini maksudnya adalah umur penggunaannya ya, umur manfaatnya. Nah, di sini umur ekonomis itu perkiraan usaha bank atau batas waktu ya. Umur manfaatnya, umur manfaat dari aktiva tetap itu sendiri, umur penggunaannya. Nah, di sini metode penyusutan aktiva tetap itu untuk
khususnya untuk perusahaan jasa dan dagang, itu ada dua, metode garis lurus dan saldo menurun ganda. Nah, di sini kita ada jurnal penyusutan. Setelah kita menghitung penyusutannya, kita harus menjurnalkan. Bagaimana penjurnalannya? Beban penyusutan didebet pada akumulasi penyusutan di kredit. Nah, di sini kita bahas satu-satu metodenya ya. Yang pertama adalah metode garis lurus atau straight line. Jadi metode garis lurus ini, di mana beban penyusutan tetap per tahunnya itu sama hingga akhir umur ekonomisnya. Jadi beban per tahun itu tetap sama. Tahun 1, tahun 2, tahun 3, beban penyusutannya itu nilainya tetap sama. Nah, bagaimana caranya? Beban penyusutan garis lurus per tahun sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagikan umur ekonomis. Nah, contohnya seperti ini. Perusahaan pada 1 Januari membeli kendaraan seharga 240 juta dengan nilai residu sebesar 40% dan diperkirakan akan memilih nilai kegunaan selama 5 tahun. Maka penyusutan garis lurus per tahunnya untuk aktiva mobil atau kendaraan itu adalah nilai residu sama dengan 40% kali 240 juta sama dengan 96 juta. Kita hitung dulu nilai residu di dalam rupiah ya. Jadi 40% nilainya dikalikan harga perolehan kendaraannya sama dengan 240 juta. Kemudian kita hitung langsung beban penyusutan garis lurus per tahunnya sama dengan 240 juta dikurangi 96 juta dibagikan 5. Harga perolehan 240 juta dikurangi dengan nilai residu tadi 96 juta dibagikan nilai ekonomisnya atau nilai kegunaannya selama 5 tahun sama dengan 144 juta bagi 5. Nah, beban penyusutan garis lurus per tahunnya itu adalah 28.800.000. Kalau kita tabelkan seperti ini. Nah, di situ ada kolom beban penyusutan atau D yang saya kasih tanda D. Kemudian akumulasi penyusutan saya kasih tanda K. Kemudian nilai buku saya kasih tanda N. Di situ di tahun 0 itu tidak ada beban penyusutan dan akumulasi penyusutannya karena yaitu merupakan tahun perolehan dari aktiva tersebut, dari kendaraan tersebut. Sehingga nilai bukunya ya tetap nilai perolehannya. Nilai perolehannya di sini 240 juta. Nah, baru di tahun 1 beban penyusutan kita masukkan tadi. Ini 28.800.000 kita masukkan di beban penyusutan. Karena beban penyusutannya sama tiap tahun, ya kita tulis saja sampai tahun kelima 28.800.000. Nah, di akumulasi penyusutannya di situ kan saya tulis rumusnya K sama dengan K plus D yang saya tandai merah. Nah, di sini di tahun pertama kan masih sama dia 28.800.000 sama dengan beban penyusutan. Pokoknya di tahun pertama beban penyusutan dan akumulasi penyusutan itu sama 28.800.000. Baru di tahun kedua kita tambahkan bagaimana pertambahannya ya K plus D. Akumulasi penyusutan ditambah beban penyusutan yang tahun lalu 28.800.000 ditambah dengan 24.800.000 juga sama dengan 57.600.000. Nah, di sini ditambahin lagi 57.600.000 ditambahkan beban penyusutan tahun kedua 28.800.000. 86.400.000 untuk akumulasi penyusutan tahun ketiga. Sama juga nanti ditambah lagi 28.800.000. Jadi untuk tahun keempat sama dengan 86.400.000 ditambah 28.800.000 sama dengan 115.200.000 sampai tahun kelima sama dengan 144 juta. Nah, di sini nilai bukunya tahun 0 kan tidak ada. Tahun 0 itu adalah merupakan harga perolehannya 240 juta. Nah, untuk tahun pertama, tahun ke-1
itu sama dengan, itu saya tulis, itu yang saya tandai merah, saya huruf merah, N kurang D. Di sini tahun pertama nilainya itu kita cari dari 240 juta dikurangi 28.800.000 yang beban penyusutan, sama dengan 211 juta 211.200.000. Sama nanti tahun kedua 211 juta 200.000 dikurangi 28.800.000 sama dengan 182.400.000. Tahun ketiga juga sama, 182.400.000 dikurangi 28.800.000 sama dengan 153.600.000. Sampai tahun kelima harganya adalah nilai buku terakhir itu 96 juta. Nah, di sini kita menjurnalkan penyusutannya, garis lurusnya untuk metode, yaitu metode garis lurus. Tahun 1 sampai tahun kelima sama pencatatan jurnalnya, yaitu beban penyusutan kendaraan sebesar 28.800.000 pada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 28.800.000. Sama juga. Nah, yang kedua adalah metode saldo menurun ganda. Kita langsung ke rumusnya aja ya. Jadi saldo menurun ganda ini maksudnya beban penyusutan per tahun itu selalu menurun. Nah, ganda ini maksudnya adalah tarif penyusutannya. Nah, kita langsung aja ke rumusnya. Tarif penyusutan sama dengan 100% dibagikan umur ekonomis dikalikan 2. Kemudian beban penyusutan saldo menurun gandanya adalah sama dengan tarif penyusutan kali nilai buku awal. Nah, kita contohkan pada 1 Januari perusahaan membeli kendaraan dengan harga perolehan 30 juta. Motor tersebut dioperasikan selama 5 tahun. Berapa nilai penyusutannya per tahun? Nah, diketahui kita harus nyari dulu tarif penyusutannya dulu ya. Tarif penyusutan sama dengan 100% dibagikan umur ekonomisnya kali 2. Berarti sama dengan 100% dibagikan, nah, umur ekonomisnya berapa? 5 tahun. Motor tersebut dioperasikan selama 5 tahun. Berarti 100% dibagikan 5 dikali 2. 20% dikalikan 2 sama dengan 40% tarif penyusutannya. Nah, di sini kalau kita tabelkan, kita kan harus mencari tahun berapa tahun ya? Per tahun itu penyusutannya berapa? Nah, di sini kita harus membuat tabel seperti ini. Tahun, terus kemudian beban penyusutan sama yang seperti yang straight line tadi, metode garis lurus, akumulasi penyusutan dan nilai buku. Nah, di sini sama juga saya tandai beban penyusutan itu D, akumulasi penyusutan itu K, kemudian nilai buku itu N. Di sini juga saya tuliskan rumusnya ya. D sama dengan N kali 40% atau tarifnya yang kita hitung tadi. Kemudian K sama dengan K plus D, N untuk nilai buku sama dengan N kurang D. Nah, di sini untuk tahun ke-0 itu tidak ada ya, tahun perolehan. Berarti nilai bukunya sama dengan nilai perolehan sama dengan 30 juta. Nah, baru tahun pertama kita susutkan. Nah, beban penyusutannya itu kenapa 12 juta? Itu dari 30 juta nilai bukunya. N itu, N kurang N kalikan 40%. Berarti 30 juta dikalikan 40% sama dengan 12 juta. Sama juga untuk akumulasi penyusutan pada tahun pertama 12 juta. Sama dengan straight line tadi atau garis lurus tadi, beban penyusutan dan akumulasi penyusutan pada tahun pertama itu pasti sama. Nah, kemudian nilai buku pada tahun pertama itu sama dengan N kurang D. 30 juta dikurangikan 12 juta sama dengan 18 juta. Sama dengan tahun kedua. Tahun kedua tarifnya N yang sebelumnya tahun pertama 18 juta
dikalikan 40% sama dengan 7.200.000. Nah, akumulasi penyusutan pada tahun kedua ya ditambahin aja 12 juta akumulasi penyusutan tahun pertama ditambahkan beban penyusutan tahun kedua. 12 juta ditambah 7.200.000 sama dengan 19.200.000. Untuk nilai buku tahun kedua ya tinggal dikurangkan saja N kurang D. 18 juta nilai buku tahun sebelumnya dikurangi 7.200.000 sama dengan 10.800.000. Nah, untuk tahun 345 caranya sama seperti yang tadi. Kan sudah saya tulis ini rumusnya. D sama dengan N kali 40%, K sama dengan K plus D, N sama dengan N kurang D. Nah, untuk jurnalnya ini berbeda dengan metode garis lurus, karena garis lurus itu sama semua per tahun ya kita tulis sama nilai beban penyusutannya. Nah, kalau saldo menurun ganda ini kan berbeda, jadi per tahun nilainya berbeda, tapi penjurnalannya atau letak akunnya itu sama. Beban penyusutan kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, ini pencatatan pada akhir tahun pertama itu sesuai dengan tabel. Kita lihat di beban penyusutan tahun pertama 12 juta. Berarti jurnalnya ngikut untuk dicatat pada akhir tahun pertama itu 12 juta. Nah, untuk pada akhir tahun kedua itu mengikut tabel juga. Berapa beban penyusutan tahun kedua? Itu sama dengan 7.200.000. Ya, berarti beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 7.200.000 masing-masing. Nah, bagaimana tahun ketiga? Ya, tahun ketiga sama. Beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan masing-masing senilai 4.320.000. Nah, akhir tahun keempat ya beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan masing-masing sebesar 2.592.000. Nah, akhir tahun kelima ini yang terakhir, beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan masing-masing sebesar 1.555.200 rupiah. Nah, berarti per tahun sudah jelas ya, per tahun itu berbeda nilainya, tetapi letak akun debit kreditnya itu sama. Cuma berbeda nilainya saja sesuai dengan tabel yang kita hitung. Ya, terima kasih pembahasan praktek akuntansi kelas 3A untuk hari ini. Kalau ada yang perlu ditanyakan silakan WA saya, japri saya. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.